Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Pagi ini kita jumpa kembali dalam ibadah raya kita, walaupun tidak secara langsung. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pagi ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bahwa sesungguhnya keselamatan kami ialah yang datang dari Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Sekarang Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami. Biarlah berkat damai sejahtera Allah dan sukacita surgawi memenuhi seluruh hidup kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Seluruh pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan urapi kami semua, sembunyikan kami di belakang kemuliaan. Berkati juga seluruh sidang jemaat pun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kita bersama-sama kembali beribadah datang di hadapan Tuhan. Walaupun sampai pagi hari ini kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi saya yakin dan percaya asalkan kita sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan, sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan akan turun di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bersyukur di hadapan Tuhan, menaikkan pujian syukur kita di hadapannya. Karena kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari bersyukur melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Seperti yang dikatakan pujian ini, di tengah-tengah situasi dunia dan sekitar kita saat ini, kalau kita ada sampai hari ini, diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan, itu semua bukan karena semata-mata kekuatan kita, tetapi ini semua karena anugerah Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita melalui setiap badai pencobaan yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita, melainkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, berjalan, menggandeng tangan kita. Bahkan Tuhan ada di depan kita untuk menjagai setiap kita. Pagi hari ini, kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sehari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai kita, penolong dalam kehidupan kita. Mari angkat pujian ini. Dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita melalui setiap badai pencobaan. Mari angkat pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan, kami yakin dan percaya, bahkan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menopang kehidupan kami, menyertai setiap langkah kami melalui setiap badai pencobaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan diberkati melalui firman-Mu Bapa. Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada, supaya setiap firman ini disampaikan menguatkan setiap iman kami, menyembuhkan setiap kami yang terluka Tuhan, menguatkan setiap kehidupan kami melalui setiap badai pencobaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami hati yang tenang, pikiran yang fokus, supaya kami bisa menerima berkat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya kekuatan, berkat, kasih dan perlindungan Tuhan melimpah kepada kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini saya berikan tema ada harapan dan ada masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat situasi dunia saat ini yang tidak bisa kita prediksi, sangatlah manusiawi dan wajar apabila ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir akan masa depan hidupnya. Banyak orang dengan nada pesimis, mereka berkata, tidak ada masa depan lagi, masa depanku suram. Banyak orang merasa hilang harapan. Banyak orang yang merasa bosan dengan rutinitas hidupnya. Banyak orang yang menjadi pesimis. Mereka memandang hidup itu sekedar hidup saja, menjalankan rutinitas hanya itu saja. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apapun keadaan dunia kita, seburuk apapun keadaan dunia kita, kita harus tetap optimis. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah bukan sekedar khayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada. Ini adalah janji Tuhan. Bagi orang percaya, masa depan itu disediakan Tuhan. Namun seringkali kita tidak memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman-Nya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah berita yang sangat menyenangkan. Ini adalah berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat seperti sekarang ini. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri.
masa depan itu masih menjadi rahasia. Tetapi bagi orang percaya, janji Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Janji firman Tuhan adalah jaminan bagi kita. Bahkan Ayub menyampaikannya dalam pasalnya yang terakhir di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42 ayat 2 dikatakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Ketika Tuhan sudah berjanji memberikan masa depan yang penuh harapan, janji itu ya dan amin bagi kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cerah sebagaimana yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Yang pertama, jangan pernah menjadi cemas. Jangan pernah sekalipun ada kecemasan dalam hidup kita. Mari kita akan baca kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang mencemaskan hari esoknya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita
tidak akan pernah hilang. Bahkan Yesus berjanji bahwa Ia menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan, sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok. Tuhan berjanji bahwa Ia hendak memberikan masa depan yang baik, dan kalau Tuhan sudah berjanji, maka Ia pasti menggenapinya atas kita. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berdusta. Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah berjanji kepada kita, Dia pasti menggenapi janjinya. Oleh karena itu, jangan menjadi pesimis dengan melihat keadaan hari-hari ini. Tuhan mampu, Tuhan dapat memulihkan keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mampu mengubahkan apa yang buruk menjadi baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian, masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi masa depan kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Seperti Bapak Ibu yang terjadi atas Yusuf. Hari ini kita membaca kisah Yusuf dalam kitab Kejadian. Yusuf pernah mengalami hal-hal yang buruk. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Yusuf dijual menjadi budak. Yusuf bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu, kita menyaksikan, kita membaca, kita melihat Tuhan sungguh memberikan masa depan yang baik bagi Yusuf. Jadi jangan pernah cemas, jangan pernah takut akan masa depan, jangan pernah khawatir akan masa depan kita. Tetaplah mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sambil kita mengandalkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cerah sebagaimana yang Tuhan rancangkan? Yang kedua, hiduplah melekat kepada Tuhan. Mari kita akan perhatikan ayat-ayat di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hati yang melekat dengan Tuhan berarti hati kita tidak terpisahkan dengan Tuhan. Isi hati kita selalu memikirkan Tuhan. Sikap inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Selalu memiliki hati yang melekat kepadanya. Selalu dekat dengan Tuhan. Selalu berada melekat dengan Tuhan.
Melekat di sini bukan hanya sekedar menempel seperti menggunakan lem kertas. Karena lem kertas itu kebanyakan ketika kita sudah gunakan untuk mengelem, kertas itu mudah dilepaskan. Tetapi melekat ini adalah menempel erat menggunakan power glue, ya, lem yang sangat kuat yang tidak bisa dilepaskan lagi, sehingga apapun yang terjadi tidak dapat menggoyahkan iman kita. Inilah arti melekat, mepet, dekat, nempel dengan Tuhan, sehingga apapun persoalan, kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan selalu berada dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu hal jahat pun yang akan dapat merenggut kita, yang akan dapat memisahkan kita dari tangan Tuhan. Selama hati kita melekat kepada Tuhan, maka segala yang jahat, segala kesusahan, segala masalah tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi kekasih kita. Ia akan menjawab kita ketika kita meminta pertolongan kepadanya. Tuhan akan membuka jalan kepada kita ketika kita berseru kepadanya. Dan walaupun kita harus menghadapi persoalan, menghadapi kesusahan, mengalami kesesakan, Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan. Dan janjinya dalam ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita akan ditinggikan, kita akan dimuliakan ketika kita berhasil melewati kesesakan, melewati masalah yang kita hadapi, karena kita selalu melekat kepada Tuhan. Bahkan janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberikan kita usia yang panjang, sehingga kita dapat melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita lebih banyak lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan pernah cemas akan hari esok. Mari kita jalani hari-hari kita dengan sukacita. Sambutlah masa depan dengan indah, karena Tuhan sudah berjanji, dan janjinya kepada kita itu ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya. Dia pasti memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita yang selalu melekatkan hati, yang selalu melekatkan hidup, yang hidup selalu dekat dengan Tuhan, akan mendapatkan masa depan yang baik dan penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami, yang sudah membangkitkan semangat kami, yang membangun pengharapan kami dengan situasi yang seperti sekarang ini. Walaupun secara manusia, kami khawatir, kami cemas, kami takut, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah berjanji masa depan yang penuh harapan. Tuhan siapkan bagi kami yang selalu berpengharapan kepadamu.
Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami melekatkan hati kami kepadamu, supaya dengan melekatkan kami kepadamu, maka situasi apapun yang terjadi, kejahatan apapun yang terjadi, tidak dapat memisahkan kami, iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka lebih lagi untuk tetap bersyukur dan tidak takut akan masa dan situasi yang terjadi seperti sekarang ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah usai. Kita akan bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita sepanjang minggu yang akan kita lalui. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang bersama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami, baik itu sawah, ladang, peternakan, pakul, adonan, toko jualan. Tuhan memberkati pekerjaan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, oleh Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Walaupun kami berada di tengah-tengah masa kesukaran, tetapi berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti Engkau curahkan atas kami. Terpuji namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kedangkanlah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita surgawi serta persekutuan di dalam Roh Kudus ada menyertai kita sekalian, mulai dari pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, shalom.